persidangan itu dari awal sampai akhir akan gratis atau bebas biaya. Salam satu hati untuk yang sedang menonton video ini. Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia, serta serba indah kehidupannya. Saya akan membahas mengenai gugatan cerai secara cuma-cuma atau pro dewa bagi yang kurang mampu atau mengalami kendala soal biaya. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai gugatan cerai yang dilakukan secara cuma-cuma atau gratis alias pro dewa, sekali lagi saya memohon kepada sobat-sobat di luar sana, kepada penonton-penonton video saya, sudilah kiranya untuk subscribe, like, dan komen video saya. Akun ini berkembang dan supaya saya menjadi lebih semangat untuk membuat video yang bisa mengedukasi, bisa memberi inspirasi, bisa memberi motivasi bagi teman-teman di luar sana atau sobat-sobatku yang sedang mengalami keruwetan atau permasalahan hidup, terutama dalam permasalahan prahara rumah tangga. Jadi bagi teman-teman yang ingin bercerita kepada kami, bisa menghubungi atau mend-DM di akun ini atau menghubungi WA yang telah kita sematkan di video ini, sehingga saudara-saudara punya tempat cerita dan tidak merasa sendirian, tidak merasa tertekan atau stres, bisa sharing ke kita, sehingga walaupun tidak menemukan solusi, setidaknya menemukan motivasi, edukasi, atau inspirasi. Jadi silakan buat teman-teman untuk mend-DM kita, juga menghubungi via WA. Baik, kita lanjut mengenai pembahasan kita tentang gugatan cerai gratis atau pro dewa di pengadilan agama. Apa itu gugatan cerai pro dewa? Adalah proses perceraian di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis yang dibiayai negara, khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi untuk sobat-sobat di luar sana yang mempunyai keterbatasan ekonomi bisa mengajukan cerai ini. Jadi mudah sebenarnya, apalagi bagi teman-teman yang mungkin mengalami prahara rumah tangga yang cerainya secara syariat boleh gitu, misal kasus KDRT atau penelantaran seperti itu, tidak dinafkahi, menjadi sesuatu yang boleh perempuan mengajukan follow atau cerai gugat. Untuk mengajukan gugat cerai pro dewa ini tentu ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu satu, memiliki syarat. Pertamanya adalah tampilkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa atau kelurahan, KTP, dan surat permohonan pro dewa yang diajukan bersamaan dengan gugatan cerai ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri bagi saudara kita yang non-muslim. Adanya surat penunjang lainnya, yaitu keterangan tunjangan sosial. Kan ada banyak tuh yang menandakan bahwa kita tidak mampu gitu. Kartu program keluarga harapan atau sering kita sebut PKH, keluarga miskin atau KKM, kartu jaminan kesehatan masyarakat Jamskesmas, atau kartu bantuan langsung tunai BLT. Jadi komponen-komponen itu juga menjadi pendukung untuk mengajukan gugat cerai pro dewa sebagai bukti, sebagai dokumen penunjang. Dan kalau sekarang ya memang banyak program-program pemerintah atau bantuan sosial yang disalurkan kepada warga negara Indonesia. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai bukti atau alat ukur bahwa kita memang tergolong tidak mampu. Selanjutnya adalah membuat surat permohonan pro dewa. Nah, surat ini ditulis bersamaan dengan surat gugat cerai.
Jadi dia berjalan bersamaan ya, tidak dia dulu atau gugatan dulu, tidak, dia bersamaan. Dokumen yang paling penting itu adalah kartu tanda penduduk. Pastikan KTP kita berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama tempat kita mengajukan gugatan cerai prodeo. Jadi jangan sampai kita mengajukan gugatan cerai di kota A sementara kita tinggal di kota B. Biasanya pengadilan itu akan mengikuti wilayah domisili istri. Setelah semua dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi Anda persiapkan, selanjutnya Anda akan mengikuti alur atau prosedur pengajuan gugatan cerai prodeo. Yang pertama, alurnya itu pengajuan. Saat mendaftarkan gugatan cerai Anda ke pengadilan agama atau pengadilan negeri bagi yang non-muslim, informasikan kepada mereka bahwa Anda ingin mengajukan gugatan prodeo. Selanjutnya, tahap pemeriksaan. Majelis hakim akan memeriksa permohonan prodeo. Jika disetujui, akan diputuskan putusan sela membebaskan biaya perkara. Putusan sela adalah putusan sementara yang diambil hakim sebelum putusan akhir. Tujuannya itu untuk mempermudahkan atau memungkinkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela tersebut bisa membebaskan dari biaya perkara. Alur selanjutnya adalah sidang. Jika permohonan gugat prodeo ini diterima, maka persidangan itu dari awal sampai akhir akan gratis atau bebas biaya. Tapi jika ditolak permohonan gugat prodeonya tadi, maka saudara akan diberi waktu untuk membayar panjar biaya perkara. Nah, perlu diingat, gugat cerai prodeo ini atau gugat cerai gratis ini berlaku untuk di pengadilan agama satu tingkat. Kalau ada banding atau keberatan dari pihak suami, kemudian mengajukan atau melanjutkan sidang atau perkara perceraian ini ke pengadilan yang lebih tinggi, maka gugatan prodeo ini tidak berlaku lagi. Selanjutnya akan dikenakan biaya. Sebaiknya ketika Anda mengajukan gugatan cerai prodeo atau gratis di pengadilan, pastikan bahwa perkara ini putus atau ingkrah atau tidak ada lagi banding dan clear sampai di situ. Sebab jika Anda tidak mampu dari pengadilan tingkat pertama saja, kemungkinan Anda juga tidak akan mampu di tingkat selanjutnya atau tingkat banding. Jadi pastikan perceraian ini putusannya ingkrah. Anda perlu berpikir lebih jauh lagi dan berpikir lebih matang lagi supaya satu putusan aja sudah ingkrah, suami tidak melakukan perlawanan, atau cara gitunya itu pastikan suami tidak datang di pengadilan, maka putusnya akan perfect dan ingkrah, gitu, tidak ada lagi perlawanan. Pastikan alasan cerai Anda itu adalah alasan yang benar-benar mustahak, sah secara syariat, dan salah satunya adalah KDRT atau tidak dinafkahi. Baik, sampai di situ saja pembahasan kita mengenai gugat cerai prodeo atau secara cuma-cuma. Semoga informasi yang saya sampaikan, video yang saya buat ini dapat mengedukasi, memberi inspirasi dan motivasi kepada penonton-penonton saya di luar sana, terutama kepada sobat-sobat yang sedang mengalami hal atau masalah yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan sekarang. Semoga dapat memberi manfaat kepada yang lebih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya ini. Semoga kita semua bisa menebar kebaikan sehingga bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.